Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Emilia dengan NIM akhir 084. Kali ini saya akan membahas tentang adab menuntut ilmu menurut kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Adab menuntut ilmu menurut kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Adab menuntut ilmu ada 12. Yang pertama, niat dalam belajar. Yang kedua, memilih guru, ilmu, teman, dan memiliki ketabahan dalam belajar. Yang ketiga, menghormati ilmu dan ulama. Yang keempat, sungguh-sungguh dan memiliki minat yang kuat. Yang kelima, tertib. Yang keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pintar memanfaatkan waktu belajar. Yang kedelapan, kasih sayang dan memberi nasihat. Yang kesembilan, mengambil pelajaran. Yang kesepuluh, waro'. Yang kesebelas, penyebab hafal dan lupa. Dan yang terakhir, masalah rezeki dan umur. Yang pertama, niat dalam belajar. Yang pertama, niat dalam belajar. Al-Jarnuji mengatakan bahwa niat yang benar dalam belajar adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, niat belajar juga dimanfaatkan untuk berusaha memerangi kebodohan diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, memilih guru, ilmu, teman, dan memiliki ketabahan dalam belajar. Jadi, orang yang menuntut ilmu itu hendaknya memilih ilmu yang terbaik dan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu itu dan waktu yang akan datang, dan juga perlu mendahulukan ilmu tauhid dan makrifat beserta dalilnya. Yang ketiga, menghormati ilmu dan ulama. Jadi, kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus menghormati ilmu dan orang yang berilmu dan pendidik atau guru. Sebab apabila kita melukai pendidik kita, maka berkah ilmu itu bisa tertutup dan hanya sedikit loh manfaatnya. Jadi, cara kita untuk menghormati guru kita yaitu dengan cara tidak berjalan di depannya, lalu tidak menempati tempat duduknya, dan tidak memulai berbicara kecuali atas izinnya. Yang keempat, sungguh-sungguh dan memiliki minat yang kuat. Jadi, kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus sungguh-sungguh dalam belajar dan mampu mengulangi pelajaran secara kontinu pada awal malam dan akhir malam, antara maghrib dan isya, dan setelah waktu sahur. Sebab waktu tersebut kesempatan yang memberkahi bagi kita semua untuk mengulangi pelajaran kita. Yang kelima, tertib. Tertib dimaksudkan di sini yaitu permulaan dan intensitas dalam belajar. Jadi, kita dalam belajar hendaknya dimulai pada hari Rabu. Sebab hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur atau cahaya. Pada hari tersebut merupakan sialnya orang kafir, yang berarti hari berkahnya bagi orang mukmin. Nah, jadi pada hari Rabu merupakan hari berkahnya orang mukmin untuk memulai pelajaran. Yang keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam belajar menuntut ilmu harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tergoda dengan urusan rezeki. Jadi, orang yang belajar itu hendaknya tidak gelisah
dalam urusan duniawi, karena kegelisahan tidak bisa mengalahkan musibah, bahkan membahayakan hati, akal, badan, dan merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketujuh, pintar memanfaatkan waktu belajar. Masa belajar adalah semenjak dari buayan hingga masuk liang lahat. Adapun masa yang cemerlang untuk belajar adalah awal masa muda. Belajar dilakukan pada waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Namun sebaiknya peserta didik memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Bila merasa bosan mempelajari suatu ilmu, hendaknya mempelajari ilmu yang lain. Yang kedelapan, kasih sayang dan memberi nasihat. Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasihat, dan jangan berbuat dengki. Peserta didik hendaknya selalu berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Dengan demikian, orang yang benci akan luluh sendiri. Jangan berburuk sangka dan melibatkan diri dalam permusuhan, sebab hal itu hanya menghabiskan waktu serta membuka aib sendiri. Yang kesembilan, mengambil pelajaran, memanfaatkan semua kesempatan untuk belajar hingga dapat mencapai keutamaan. Caranya dengan menyediakan alat tulis di setiap saat untuk mencatat hal-hal ilmiah yang diperolehnya. Al-Jarnuji mengingatkan bahwa umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Oleh karena itu, peserta didik jangan sampai menyia-nyiakan waktunya. Hendaklah ia selalu memanfaatkan waktu-waktu malamnya dan saat-saat yang sepi. Di samping itu, peserta didik hendaknya berani menderita dan mampu. Yang ke-10, waro' atau menjaga diri dari perubahan dan haram. Agar bisa belajar di waktu belajar, hendaknya orang yang menuntut ilmu itu berperilaku waro'. Sebab dengan begitu ilmunya akan bermanfaat lebih besar faedahnya dan belajar jadi lebih mudah. Yang ke-11, penyebab hafal dan lupa. Upaya untuk memperkuat hafalan adalah melalui kesungguhan, kontinu, mengurangi makan, melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, dan banyak membaca sholawat Nabi, dan berdoa sewaktu mengambil buku serta seusai menulis. Adapun penyebab mudah lupa antara lain perbuatan maksiat, banyak dosa, gelisah karena urusan-urusan duniawi, dan terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Juga harus memiliki yang terakhir, masalah rezeki dan umur. Jadi, orang yang menuntut ilmu itu perlu mengetahui hal-hal yang bisa menambah rezeki, umur, dan lebih sehat, sehingga dapat melakukan segala kemampuannya untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk mengamalkannya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.